Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kayak kali ini kita akan membahas tentang dasar baperan. Eits, jangan-jangan kamu yang gak peka. Ungkapan baper alias bawa perasaan nih sering banget kan kita dengar dalam percakapan sehari-hari, dalam pergaulan kita. Istilah ini nih biasanya ditunjukkan untuk orang yang mudah terbawa perasaan terhadap berbagai hal. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah bilang baper? Ya sering kali kalian ketemu orang yang ledek temannya dengan penuh sumringah gitu, karena menganggap hal tersebut adalah konteks bercandaan. Padahal nih ya, di sisi lain orang yang dibercandain tuh merasa tersinggung dan tidak nyaman dengan topik pembicaraan yang jadi bahan ledekan. Seringkali bukannya minta maaf gitu, malah berkata, baper banget sih lu. Jadi istilah baper tuh kayak seolah menjadi standar asik untuk sebuah pergaulan gitu, asik tidaknya seseorang dalam pertemanan. Nah, gimana nih caranya meminimalisir untuk tidak menjudge orang lain dan supaya kita lebih peka? Pertama, yaitu pahami bahwa setiap individu itu unik. Ya, jika kita ingin memahami perilaku orang lain, maka harus memahami juga dunia persepsinya. Oleh karena itu, janganlah menerapkan standar penilaian kita terhadap sesuatu terhadap orang lain, karena si A dan si B itu kan beda. Ya enggak sih, beda dong. Ya jadi boleh jadi bercandaan buat si A yang menurut kita adalah hal yang lucu, malah itu akan menjadi membuat dia menjadi tersinggung. Ya, jadi kan setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Masa sih baru kenal gitu kalian udah seasik orang yang sudah lama kenal? Tentu saja kan tidak mungkin seperti itu. Yang kedua, beranikan diri untuk meminta maaf. Ya, kita tidak pernah tahu isi hati dan perasaan orang lain. Sebelum temanmu tuh benar-benar merasa sakit hati nih, cobalah beranikan diri untuk yang meminta maaf. Iya, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa meminta maaf itu sangat efektif dalam mengatasi konflik interpersonal. Karena meminta maaf merupakan sebuah pernyataan tanggung jawab atas kesalahan dan sebuah komitmen untuk memperbaikinya. Contohnya, kalian yang pacaran pernah gak sih meminta maaf? Dan setelah meminta maaf, seringkali pacar kalian memaafkan kan? Oke. Atau ada contoh lainnya, yang berselisih paham di jalanan ketika meminta maaf, kayaknya yang si lawannya gitu kayak yang mereda gitu kan, tidak terlalu marah yang berkepanjangan. Yang selanjutnya adalah sadari bahwa kamu adalah agen perubahan, ya bukan agen Neptunus ya. Sebagai calon pemimpin masa depan nih, berani meminta maaf dan menghargai perasaan orang lain itu menjadi hal yang utama yang harus kamu lakukan. Ya, di samping perkara gengsi, seseorang harus cukup dewasa untuk mengakui kesalahannya, cukup cerdas untuk memetik manfaat darinya, dan cukup kuat untuk mengoreksinya. Kalau kata Sherina kan, setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, tapi hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Yang memaafkan apa yang mau meminta maaf ya? Ibu harus buka-buka lirik lagi nih. Selanjutnya itu menghargai sebuah hubungan. Perihal meminta maaf duluan itu menandakan kamu memiliki hati, kelapangan hati, niat kamu yang tulus untuk menuntaskan sebuah konflik. Jadi jangan menganggap bahwa meminta maaf adalah suatu kelemahan, ya enggak juga. Ya karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang menerima permintaan maaf itu mengalami penurunan kemarahan, kecemasan, dan depresi yang signifikan, seperti yang ibu contohin di slide berikut sebelumnya.
Oke, mulai saat ini nih ya, yuk kita sama-sama jangan biarin istilah baper menggeser pentingnya makna dari meminta maaf. Jadikan meminta maaf sebagai simbol kekuatan, karakter positif dan juga integritas diri kamu untuk menyadari kesalahan orang lain. Namun bukan berarti tidak bisa. Hal ini akan membantu kita untuk lebih peka dan menjadi sosok yang lebih rendah hati dan terhindar dari rasa egois. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan aja kalian tanya di komen atau di DM Ibu bisa, di WhatsApp juga bisa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.